Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau pasang nih, ada rantai keteng tuh rantai mesin 88L. Ini ada seperempat sulingnya sama karet-karet tensioner. Nah, ini juga ada baut itu, kalau bautnya rusak mau diganti, ada spare partnya. Oke, ini udah kita buka covernya. Nah, ada baut pakai kunci T8. Kita buka satu-satu sekelilingnya. Nah, ini nih ada bagian sini nih, ini agak susah nih, ada miring nih, keganjal sama karet footstep atau pijakan kaki. Itu harus kita lepas dulu. Lumayan agak susah nih, berat, udah lengket banget, itu puter-puter pakai paksa. Akhirnya alhamdulillah lepas. Nah, ini kan baru bisa lurus kunci T-nya. Buka. Setelah semua baut dilepas, baru kita tarik ini bloknya biar kelihatan magnetnya. Cuman lumayan ini masih agak lengket karena ini motor tahun 2015, sekarang tahun 2025, udah 10 tahun nggak pernah dibuka. Kayaknya nih ini ganjel ini buat ini pijakan buat pindah gigi, ini harus dicopot ini. Tuh, nggak bisa tuh. Ini pakai kunci 8 apa 10 kayaknya nih. Ya, biar cepat kita pakai impact gitu ya. Nah, kunci 10 nih. Kalau buat bongkar masih tenang nih, nggak takut patah. Tapi kalau masang baut kecil gitu kemungkinan kebablasan, patah. Kita getuk dulu pakai obeng nih biar agak longgar nariknya. Nah, ini nggak pernah dibuka, ini 10 tahun. Ketok-ketok dikit yang rata, itu cuman buat bantu sambil ditarik. Nah, baru bisa kita tarik lagi. Nah, tuh buat nggak usah copotin kabelnya, masih bisa taruh di samping. Tuh, udah kelihatan magnetnya. Ini mau buka magnetnya, kita copotin dulu tuh yang gigi yang dari starter ke magnet, pin-pinnya kita simpan dulu. Terus sini ada baut mur itu kita longgarin, tapi jangan kita lepas karena kita membuka tanpa tracker. Nah, ini kita pakai impact dulu.
ya, longgarin sedikit. Ada dua cara untuk buka ini tempat tracker. Pertama, kita coba dulu masukin kunci ring apa pas lah di situ untuk hanya untuk mendorong. Nah, terus kita butuhkan getaran. Nah, ini palu ini di situ untuk memberi getaran aja. Tapi jangan terlalu kencang gotoknya, cukup dia memberi getaran. Nggak mau, dia nggak mau, nggak cukup berarti. Itu malah paksain nanti rusak murnya, rusak ulirnya tuh. Nah, kita cara yang lain, cara kedua. Ini cara kedua, kita kasih as di atas tuh, digetokkan di sana ada besi, digetok aja, tak. Itu cuma untuk ngasih getaran dan berhasil. Nah, copot. Udah tuh kelihatan. Sekarang kita mau buka sulingnya. Ini sulingnya, terus nanti biar buka ininya, stasionernya, rubbernya semua. Ini buka, ada baut di bagian bawahnya, lulusan itu dibuka tutupnya. Nanti ada per tuh, yang penonjoknya. Kita putar pelan-pelan. Ah, tuh. Nah, pernya tuh keluar. Nah, itu tinggal nanti si sulingnya kita dorong. Nah, ini agak-agak seret karena udah 10 tahun mungkin dia udah agak kasar nih bagian yang nggak pernah masuknya. Itu nanti kita coba dorong dengan apa ya, pokoknya pendorong lah, kasih ada besi buat dorong. Nanti kita setelah kita bersihin dulu biar nggak terlalu, jangan sampai ngerusak bagian di blok mesinnya. Ini kita ambil kunci untuk melepas holder rubber yang atas. Ini kita pakai impact apa. Nah, buka, ada ringnya, ada busingnya, jangan sampai lupaan dipasang kembali. Tuh, ini yang ini masih baru tuh. Nah, ini yang lamanya 10 tahun udah sampai gerigi-geriginya habis, jadi dia udah nggak bisa neken lagi, udah nggak nyampe tekanannya, jadi suara mesin tuh berisik tuh, suara berisik rantai keteng tuh, cek 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 gitu. Ini nanti setelah sini kita dorong keluar.
Ya masih agak seret sedikit. Nah itu masih agak kasar, terus kita halusin sedikit. Itu ada baut buat buka, itu baut 12 untuk ngambil rubber rollernya yang di tengah-tengah. Nah udah jatuh tuh, agak susah nyongkelnya. Buka aja nanti sekalian, nanti juga mau ganti rantai ketengnya, udah ganti juga, ada umurnya udah 10 tahun, kita udah belikan juga yang baru. Ini masih lengket juga dia, posisinya rapet, nggak ada celah buat nyongkel, terus agak diputar aja. Kalau kita paksakan nanti permukaannya rusak, nanti dia nggak rapet lagi, nanti oli bocor di situ, keluar yang rembes. Belum mau. Nah ya agak putar dulu biar ada celah buat ini. Kalau nyongkel di tempat area situ kan dia nggak bersentuhan yang deket jalur oli rembesan. Dia ada untuk nahan oli keluar tuh, dia ada o-ring dia. Jadi bukan packing, dia o-ring. Nah udah buka, itu ada baut tengah satu, itu lepas. Sekarang kita pengen lihat dulu seperti apa sih kondisinya si roller yang lama itu. Ini agak susah juga nih keluarnya nih, biasanya gampang itu dia ngelihat. Tuh coba lihat tuh, yang lama udah rompal kayak gitu tuh, yang baru mah masih bulat gede. Oh pantesan berisik banget. Nih sini nih, liatin tuh, kita ada top di situ tuh, tanda bulat itu, nanti sama dengan yang di sini nih. Nih kreteknya tengah masuk, pasin. Langsung ke gerigi-geriginya tuh, ke sprocket tuh, kalau rantai sprocket, gigi sprocketnya. Dan pasang yang di roller tengah itu. Nah masukin dari situ, nah siapin bautnya, lihat pasin lurus lubangnya. Oke, lepas lurus,
Oke, lurus, putar. Sampai kunci 10 atau 12 tuh. Udah. Sproketnya yang atas. Ntar perhatikan itunya, titik topnya. Kurang lebih kita masih ingat tadi pas bukanya posisinya di mana. Nanti kira-kira segitu lagi untuk mempermudah setting. Jadi nanti kalau udah terakhir kita setting tuh ngerubahnya nggak terlalu banyak. Paling ngegeser 1 gigi apa maju 2 gigi apa mundur 2 gigi atau 1 gigi gitu. Ya putar aja, jangan dulu dikencangin, asal dia nggak lepas aja. Oke. Nah tuh kurang lebih di situ tadi posisinya. Nah, tuh titik bulat itu nanti di situ, nanti setting topnya di situ. Cuman tadi lepas posisinya itu, kita samain dulu. Terakhir kita cek antara yang di magnet sama yang di noken as. Oke. Sekarang kita mulai persiapkan mau pasang stasioner atas. Nah, ini pasang situ, tarik busingnya dulu. Oke. Nah, itu adus bautnya yang ada ring agak lebar. Tadi mana ya? Saya taruh di situ tadi. Dikumpulin semua. Mana ya? Mana ya? Waduh, udah dikumpulin. Nah, ini dia. Ternyata nempel di magnet. Oke, pada begini kita percepat aja. Ini masang-masang baut doang, untuk ini rubber. Nah, kencengin secukupnya. Yang lainnya juga. Setelah itu semua nanti kita mau pasang sulingnya. Nah, ini sulingnya. Dan jangan kebalik masang karetnya itu. Oke. Bagian lubang-lubang tuh di atas ya. Kita masukkan lurus. Nah, terus ada pernya. Kita per baru juga sama. Paling yang kita pakai yang lama itu bautnya aja, karena bautnya itu masih ori, masih bagus, belum pernah dibuka. Orang 10 tahun nggak pernah dibuka. Manual, pakai tangan dulu puternya, takutnya dia masangnya miring, dipaksain nanti selek. Kalau pakai tangan kan masih kerasa kalau dia nggak lurus. Lurus, tekan sambil ditekan, diputar-putar kiri kanan kiri kanan. Terasa udah masuk, langsung putar ke kanan. Oke. Ya, nah, putar terus. Nah, udah, nanti tinggal pakai kunci.
kira-kira udah lurus, putar udah enak. Kalau udah mulai berat tutup pakai kunci. Ini juga sama nih, kekuatan pengencangannya secukupnya aja, jangan sampai terlalu dipaksain. Ini kan bahan bloknya itu kan aluminium, bisa dol nanti, tidak kelihatan udah rapet. Udah dia tekanan oli juga nggak terlalu besar, jadi nggak bakal bocor. Udah itu tes, udah oke semua, oke, berfungsi. Ke langkah selanjutnya kita mau pasang magnet. Itu kan ada celah sepinya tuh ya, dilurusin semua udah oke. Nah itu ada celah sepinya tuh, lurus itu. Pasin tuh, kalau nggak pas dia nggak mau masuk, kan ada sepinya dia. Nah lalu masukin ring. Kencengin pakai impact. Apa-apa nih pakai impact nih, biar kenceng. Ini pakai impact, red. Nah. Selanjutnya pegang roller gigi untuk starter. Lepaskan semua pinnya, goyang-goyang sedikit, lepas langsung. Udah selesai semua, kita tinggal bersihkan packing yang lama, bekas packing yang lama semua dibersihkan. Nanti kita ganti packing baru. Ini bisa pakai KP atau pakai cutter. Intinya udah bersih, jangan yang rata lagi, jadi nggak ada yang ngalangin, yang ganjel. Ini saya pakai cutter, krok habis itu sampai rata semua. Udah bersih semua, kita siapkan untuk langkah selanjutnya, itu pemberian silen. Nih silen ini, silen pasangin terus, yang penting merata dia. Nih bagian karet yang tempat kabel keluar dari kabel spool juga dikasih silen biar nggak ada kebocoran di situ. Kasih silen terus rata, nggak usah tebel-tebel, karena dia nanti juga kalau kepres nanti dia ini.
sedikit lagi. Selanjutnya packing, ambil packing, terus yang nutupin lubang itu dilepas-lepasin dulu. Udah, kita copotin. Setelah saya semua udah nggak ada yang nutupin, langsung pasang. Pasang. Oke, ya kita kasih silen lagi. Nah, sama kayak tadi, yang rata aja terus keliling. Setelah rata semua, langsung kita tutupkan pelan, kita luruskan. Ini agak ketarik juga nih sama magnetnya nih. Pas lurus, dia kan ada pin tadi, pin pengarah di lubang itu. Nah, kotak-kotak dikit. Begitu mulai kita masukkan baut-bautnya. Nah, masukkan semua bautnya. Nanti ya, seperti biasa kita masang baut, kalau banyak itu biar rata harus saling bersilangan dari ujung sana ke pindah ke sini, terus nanti dari ini ujung sini. Setelah itu semua udah bersilangan gitu, udah rapat, baru terakhir kita kenceng-kencengin. Standar lah kayak gini ya, nggak usah kita perlihatkan lagi. Setelah selesai semua, kita mulai setting top. Nah, ini kan biasa tutup ini kita buka, yang satu buat masukin kunci buat muter, yang satu ini buat ngintip. Ini ada tulisan T nya di sini. Dan kita lihat nih, kita deketin kameranya. Nah, itu kelihatan nggak? Itu ada tulisan T nya tuh, kecil huruf T. Nah, itu udah sampai top. Di noken asnya, di gear noken asnya, terus sprocket itu ada yang buletan tadi, terus posisinya harus di top. Kalau enggak top itu kita harus lepas dulu, geser 1 gigi atau 2 gigi. Nah, pas banget ini pas banget nih di top tuh, pas banget tuh, ketemu lurus. Ini berarti udah oke nih, udah oke. Nanti tinggal kita kencengin, tutupnya pasang-pasang semua. Kita cek suaranya masih gemericik lagi nggak. Top, suaranya halus. Oke.